Halo semuanya, kembali lagi di channel Imaginera. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi kali ini kita akan menceritakan kisah horor yang lagi rame di Twitter. Cerita ini dibagikan oleh Mbak, kita sebut aja Mbak F. Jadi kisah ini tentang misteri rumah tiga pintu atau bahasa Jawanya lawang telu. Jadi di sini Mbak F ini menceritakan bahwa di rumahnya itu sering terjadi sesuatu yang mistis. Hampir tiap tahun gitu pasti ada keluarganya yang sakit dan selalu diteror oleh makhluk-makhluk halus. Jadi Mbak F ini menceritakan tentang pengalamannya yang mana setiap tahun anggota keluarganya sakit secara bergantian. Sakit itu diikuti dengan hal-hal yang aneh seperti melihat setan, rumahnya menjadi nggak nyaman, dan hawanya terasa sangat aneh. Sebenarnya Mbak F ini udah mengalami hal ini sedari kecil, tapi baru akhir-akhir ini aja dia curiga dan mulai bertanya-tanya, kok tiap tahun pasti ada aja keluarganya yang sakit. Paling parah itu si adiknya itu ya. Jadi si adiknya itu sampai kesurupan. Kesurupannya itu lumayan creepy. Dia juga sempat ngomong, "Ini tempatku, keluar kalian dari sini." Nah, dari kejadian itu Mbak F ini mulai menyadari kalau ada hal yang tidak beres di rumahnya. Jadi saat dia cerita ke salah satu teman kerjanya, dia disarankan oleh teman kerjanya untuk menanyakan kepada orang pintar atau ustadz yang bisa meruqyah rumah. Dan akhirnya saran dari temannya itu pun disampaikan Mbak F ke keluarganya. Namun anehnya sang adik keberatan jika dilakukan ruqyah di rumahnya. Karena Mbak F ini mulai nggak nyaman, jadi dia mengambil inisiatif tanpa harus menunggu persetujuan dari sang adik. Mbak F ini akhirnya mencari ustadz atau orang pintar yang bisa meruqyah rumahnya. Selang beberapa waktu setelah mencari ke sana ke sini, Mbak F ini akhirnya menemukan ustadz yang bisa meruqyah rumah. Jadi secepatnya dilakukanlah ruqyah itu di rumahnya. Namun anehnya, saat dilakukan ruqyah di rumahnya, tiba-tiba sang adik ini hilang kendali karena kesurupan. Beberapa orang yang meruqyah rumahnya ini berdiri di beberapa sudut rumahnya seperti di ruang tamu, di tangga, di dapur, di kamar untuk meruqyah rumahnya. Dan anehnya setelah ruqyah ini selesai, adiknya ini tiba-tiba berhenti kesurupan, tapi nggak sadar dia ya. Katanya Mbak F-nya ini si adiknya ini pingsan. Setelah semua kejadian itu, setelah rumahnya diruqyah, kejadian aneh terhadap adiknya sampai kesurupan, Mbak F pikir semuanya ini udah selesai. Dan terbukti beberapa bulan setelahnya tidak ada lagi gangguan seperti adiknya kesurupan, penampakan makhluk halus, nggak ada lagi rasa-rasa yang tidak nyaman di rumahnya. Tapi ternyata setelah beberapa bulan berlalu, tiba-tiba muncul muncul kembali kejadian-kejadian aneh. Mungkin bisa dibilang lebih parah dari kejadian sebelum rumah ini diruqyah. Sering muncul penampakan-penampakan yang lebih menyeramkan, sering mendengar suara-suara gaduh yang lebih hebat daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Dan karena mulai lagi muncul penampakan dan gangguan-gangguan ini, tentu aja Mbak F dan keluarganya ini merasa terganggu sekali. Tapi anehnya si adiknya malah bersikap berbeda. Dia malah tidak terganggu dan merasa senang. Jadi Mbak F juga bercerita bahwa pada suatu malam pernah terjadi suara gaduh di dapur. Semua orang mendengar dan terbangun. Menurut cerita Mbak F, sendok, gelas di area dapur tuh pada jatuhan, pada chaos di dapur. Semua ketakutan dan merinding.
kecuali sang adik yang lumayan aneh, karena adiknya ini malah tertawa tanpa henti. Sang adik ini bilang, "Udah kalian gak usah takut, itu semua teman-teman baruku yang baru datang." Nah, mereka yang ada di situ, Mbak F dan keluarganya ini otomatis kaget dong, teman yang mana? Sedangkan di situ nggak ada siapa-siapa, cuma ada barang-barang yang berterbangan aja kan. Karena dirasa ada sesuatu yang nggak beres lagi, Mbak F-nya mungkin merasa tambah nggak nyaman ya. Akhirnya si Mbak F ini kembali lagi ke Ustadz yang pernah meruqyah rumahnya. Nah, setelah Mbak F ini ketemu lagi dengan Ustadz tersebut, minta tolonglah dia, minta diberikan solusi apakah harus diruqyah lagi rumahnya atau tidak. Namun sayangnya sang Ustadz ini tidak langsung memberi jawaban atau tanggapan, tapi dia ingin menemui gurunya dulu untuk meminta saran bagaimana cara mengatasi kejadian di rumahnya Mbak F ini. Karena sudah dilakukan ruqyah kok malah kembali lagi, malah lebih parah lagi kejadiannya. Dan akhirnya setelah 2 minggu nggak ada kabar si Ustadz ini, mungkin Mbak F-nya juga sudah putus asa, di PHP-in, takut di PHP-in sama Ustadznya. Akhirnya sang Ustadz ini datang dan membawa pesan yang cukup mengejutkan dari sang guru. Jadi gurunya Ustadz ini berpesan, rumah itu harus benar tiangnya. Jangan sampai rumah itu membuka kalung mayit. Wow, apa ini? Kalung mayit itu isinya kepala, perut, dan kaki. Lah, kalau rumah isinya kalung mayit harus diperhatikan pintu depan, pintu tengah, dan pintu dapur tidak boleh lurus sejajar, harus dirubah. Nah, jadi memang benar ya, sebenarnya rumahnya Mbak F ini letaknya itu seperti kata gurunya si Ustadz ini, bahwa letaknya itu kalung mayit. Jadi dari pintu depan itu bisa langsung ngelihat ke arah dapur gitu. Pintunya berjejer 3. Jadi pintu depan, pintu belakang, sama pintu dapur. Begitu ya. Gimana ya? Saya juga bingung ini mengilustrasikannya gimana ya. Tapi mungkin karena bingung juga ya, Mbak F-nya ini kayak mikir hal kayak gitu masuk akal nggak sih? Kayak dia juga kayak baru dengar ada hal semacam itu. Jadi dia mikirnya apa tahayul aja, tapi dia juga kan punya ketakutan sendiri ya di rumah itu karena merasa terganggu sama penampakan dan gangguan-gangguan lainnya. Nah, karena sudah terlanjur minta saran dari Pak Ustadz dan diberikan saran agar rumahnya yang direnovasi, akhirnya Mbak F dan keluarganya ini pun sepakat untuk merenovasi rumahnya agar tidak lagi berbentuk seperti kalung mayit. Tapi kejadiannya nggak berhenti di situ aja ya. Bahkan saat renovasi pun harus sampai beberapa kali berganti tukang, infonya dari Mbak F ini. Karena sempat beberapa kali juga tukangnya itu seperti mendapat gangguan-gangguan, seperti didatangi makhluk yang tinggi besar, merasa tidak nyaman, tiba-tiba sakit, ada juga tukang yang kesurupan, dan wah. Tapi pada akhirnya pengerjaan renovasi rumah Mbak F ini akhirnya selesai. Dan setelah selesai nggak langsung tenang gitu aja dong. Dilihat dulu seminggu, sebulan keadaan rumah bagaimana, apakah masih ada gangguan atau tidak. Dan alhamdulillahnya menurut keterangan Mbak F, setelah renovasi ini ternyata tidak ada lagi gangguan, sama sekali tidak ada, dan adiknya pun mulai bertingkah normal, tidak lagi berperilaku yang aneh-aneh, tidak pernah lagi kesurupan. Namun
tetap aja bagi Mbak F ini bukan sesuatu yang bisa diterima dengan mudah ya. Bagi dia ini kayak tahayul yang sulit dipercaya juga, tapi ya alhamdulillah tidak ada lagi gangguan. Entah itu mitos atau tahayul, yang penting bagi Mbak F saat ini masalah di rumahnya udah selesai. Dan sekian cerita Lawang Telu kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mari kita diskusi di kolom komentar. Apakah mitos seperti ini ada atau hanya sesuatu yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang mistis. Mari kita diskusi di kolom komentar dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye bye.